Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu dengan semangat. Bapak siapa dari blok berapa? Saya Sumadi Raharjo dari Blok 6. Sumadi Raharjo. Kalau boleh tahu sejauh apa tuh Pak persiapan yang sudah Bapak siapkan dalam lomba mencopot ini? Sebetulnya itu hanya istilahnya kita hanya membangun dan menumbuh kembangkan budaya Jawa sebetulnya. Kami hanya menyemangati terhadap yang muda-muda ini biar agak ada greget, karena yang sekarang kan ya anak-anak muda itu kan terkikis. Tetapi kami melihat dalam pelaksanaan tadi, kami sangat bangga ada nom-noman peserta yang ikut ambil bagian. Itulah sesuatu yang harus kita teruskan, kita bangun di kehidupan GKJ Kebonarum ini. Kami mengharapkan kepada Bapak Ibu Majelis kaitannya dengan melestarikan budaya mocopat khususnya ini agar bisa diagendakan mungkin dalam acara-acara kebaktian, acara-acara doa syukur, karena itu banyak beberapa materi kaitannya dengan mocopat. Mungkin salah satu contoh kaitannya kalau ada warga yang manten itu materinya akan lain, ada yang seripah itu juga lain. Sehingga memang ini membutuhkan ketelatenan dan semoga yang muda ini bisa menumbuh kembangkan, terutama kuncinya memang perhatian dari Bapak Ibu Majelis. Ini agar bisa mengagendakan mungkin di jadwal tiap minggu seandainya itu diisi dengan anak-anak, terus remaja, mungkin minggu terakhir diisi dengan kaitannya mocopat itu. Karena apa? Kalau kita tidak melestarikan, siapa lagi yang akan tampil? Jadi kami hanya mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan terkhusus Bapak Ibu Majelis di GKJ Kebonarum ini. Dan pada saat ini kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya lomba mocopat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk waktunya. Semangat terus nggih dalam melestarikan budaya Jawa. Mboten ketang pelo-pelo soalnya ya wis tuwa. Nggih, matur nuwun ya nggih. Selamat siang Mbak. Siang. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Untuk hari ini gimana nih kabarnya? Luar biasa ya hari ini. Kabarnya luar biasa sekali. Kalau boleh tahu namanya atas Mbak siapa? Mbak atau Bu? Mbak dong. Mbak Gema dari Blok 2. Kalau boleh tahu sejauh apa persiapan yang Mbak Gema lakukan untuk lomba mocopat ini? Persiapannya baru belajar H-2 kemarin karena jujur saya nggak tahu lagunya. Baru belajar kemarin lihat di YouTube tapi ternyata nadanya beda. Jadi ya dicoba-coba saja gitu. Dan juga berdoa ya. Gitu. Terus menurut Mbak Gema tembang mocopat di generasi sekarang ini itu kurang apa enggak sih Mbak? Apa sudah bagus, sudah lebih berkembang atau mulai sedikit-sedikit hilang? Kalau untuk generasi muda kayaknya mulai luntur ya, karena terlihat dari lomba yang
hari ini aja pesertanya mayoritas sudah sepuh-sepuh. Nah, harapannya ya kedepannya pasti harusnya lebih banyak lagi kawula muda yang berminat untuk melestarikan tembang Jawa gitu. Kalau pendapat Mbak Gema juga, kedepannya perlu lagi enggak kayak gini? Dan mungkin budaya-budaya Jawa lainnya. Kedepannya sih harapannya ada diadakan lagi lomba-lomba kayak gini ya, biar apalagi untuk kaula-kaula muda ya, biar semakin mendarah daging, supaya nggak luntur kan budaya kita, supaya nggak diambil orang gitu. Ya sudah, terima kasih Mbak untuk waktunya. Semangat terus guys dalam melayani Tuhan dalam segala hal. Terima kasih. Selamat siang Pak, boleh minta waktunya sebentar? Oh, boleh. Ini maaf ya pakai bahasa Indonesia, takut salah dalam pengucapan. Hari ini bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa Mbak, diberi kesehatan dari Tuhan. Itu manusia hidup itu yang dicari adalah sehat dulu. Setelah sehat kita bisa beraktivitas apa-apa saja Mbak. Lain kalau kita sakit tidak bisa apa-apa. Ini atas nama Bapak siapa? Saya nama dari kecil itu Sutomo, tapi setelah saya dewasa ditambahi oleh Pak Pendeta Hadirarjo Sutomo Tirto Mandiro. Ya. Ingin tahu namanya Tirto Mandiro? Tirto itu adalah air atau banyu, Mandiro adalah pohon atau wit. Dengan maksud pemberian nama ini biar hidup saya itu adalah seperti pohon yang rindang dengan suasana yang sejuk seperti kadar air seperti itu. Itu maksudnya gitu. Kalau perasaan Bapak diundang dalam acara lomba ini bagaimana Pak sebagai dewan? Sangat senang sekali Mbak. Karena saya merasa hidup di Pulau Jawa, di tanah Jawa sebagai orang Jawa, dan saya pelaku seni Jawa itu Mbak. Dengan adanya event-event seperti ini sungguh luar biasa bagi aku. Sangat senang sekali. Karena apa? Dengan adanya acara ini di Kandung Masut, ini masih ada saudara-saudara kita yang peduli dengan budaya khususnya Mocopat Mbak. Kalau tidak ada event seperti ini, saya yakin nanti lama-kelamaan akan punah. Terus kalau punah masalah seni budaya khususnya Mocopat, lalu siapa nanti yang melanjutkan sejarah Mocopat ini? Mocopat bukan milik siapa-siapa loh Mbak, milik bangsa kita loh. Bukan diklaim hanya satu oknum, satu kru dan lain sebagainya, tidak. Iya, seluruh bangsa. Ya meskipun itu namanya yang ngeripto, yang membuat ya, yang membuat Mocopat itu, syair dari Mocopat itu boleh dikatakan dulu adalah para pujangga. Itu pujangga itu adalah orang yang melebihi kemampuannya sehingga mampu menciptakan sebuah tembang atau mocopat seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak itu. Nah, dengan mocopat sendiri gini Pak, itu tidak asal loh Mbak, tidak asal buat, tidak asal nyanyi, itu sudah ada paguran, sudah ada pedoman yang paten namanya. Gitu loh. Mocopat sendiri ada pedoman yang paten, tidak boleh sembarangan dan tidak boleh asal menyanyikan dan nembang Mocopat itu tidak boleh. Itu kan namanya kalau kita perinci. Terus kira-kira apa saja Pak untuk paguran pedoman Mocopat itu? Mocopat sendiri adalah sudah ada pedoman satu. Itu guru lagu, guru wilangan, gotro dan podo. Podo itu satu bait. Satu bait ini itu namanya podo. Nah, kalau Sukon Wulon misalnya Bapak Pocong itu di Bosuku toh, tidak boleh nanti Bapak Pocong dudu watu dudu gunung, terus Bapak Pocong dudu watu golek golek watu kan apa? Golek upo napa golek apa tidak boleh, harus suku kan gitu. Nah, gitu. Kan menurut Bapak ini kan penting sekali dalam melestarikan budaya seperti ini. Kira-kira kedepannya perlu diadakan lagi atau enggak tahu? Kalau menurut pribadi saya sangat-sangat perlu. Di Kandung Masut gini Mbak, karena di dalam syair Mocopat itu sudah menunjukkan pelajaran-pelajaran bagi kita semua. Entah itu diambil dari ayat, entah itu dari piwulang apa saja, semua tembang itu mengandung maksud. Minimal itu sudah ada pitutur namanya, ada pelajaran gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Seandainya itu nanti dilanjutkan, saya lebih senang kembali. Peserta lebih banyak itu. Lebih banyak.
lebih-lebih ada yang muda, saya lebih senang sekali. Nah itu tadi ada penampilan anak muda yang ikut tampil, wah saya senang Mbak. Karena apa? Nah kalau ada sebagian anak muda yang sudah ikut berpartisipasi masalah mau cepat ini, nah itu nanti kedepannya pasti ada generasi lagi. Gitu, tidak putus sampai sekian nah. Kan gitu. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Terus semangat melayani Tuhan ya dalam budaya, dalam Betul. gereja. Terima kasih Pak. Amin amin. Gusti berkahi. Amin.